Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita, pembelajaran Al-Quran Hadis dengan serius dan penuh semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka marilah kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran kita hari ini telah sampai di bab 4, yakni Al-Quran Mu'jizat Nabiku. Nah, Nabiku ini siapa? Tentu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka perlu anak-anak ketahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita dalam bab 4 ini. Nah, kompetensi dasar di bab 4 ini yang harus anak-anak capai nanti, yakni yang pertama, menghayati kemujizatan Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan sikap cinta terhadap Al-Quran sebagai cerminan pemahaman kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis kemujizatan Al-Quran. Dan yang keempat, menyajikan contoh-contoh kemujizatan Al-Quran. Nah, sementara tujuan pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran kita di bab 4, yakni yang pertama ada menyajikan penjelasan kemujizatan Al-Quran. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak dapat lebih mencintai Al-Quran. Dan yang ketiga, menyampaikan contoh-contoh dari kemujizatan Al-Quran. Baik, memasuki materi kita pada hari ini, yakni tentang mujizat Al-Quran. Nah, berbicara tentang mujizat Al-Quran, kita lihat ada dua kata. Ada kata mujizat dan ada kata Al-Quran. Nah, di sebelah kanan ini kita akan membahas tentang mujizat secara umum, mulai dari pengertian mujizat, kemudian tujuan mujizat, mengapa Allah menciptakan mujizat, kemudian ada syarat-syarat mujizat, dan kemudian ada macam-macam dari mujizat. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke i'jazul Quran atau kemujizatan Al-Quran. Nanti kita akan membahas apa itu i'jazul Quran, kemudian tujuan dari i'jazul Quran, aspek-aspek kemujizatan Al-Quran, dan juga contoh-contoh kemujizatan Al-Quran. Masuk ke pengertian. Dapat dilihat di sini bahwasanya pengertian mujizat, nah kita dapat lihat dari dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara bahasa atau etimologi. Yang kedua, pengertian secara istilah atau terminologi. Nah, pengertian mujizat secara bahasa yakni berasal dari kata bahasa Arab a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya melemahkan. Sementara pengertian secara istilah, kita ambil dari salah satu ulama, Syekh Mana Al-Qattan, bahwa yang dimaksud dengan mujizat yakni al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradati. Nah, mujizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya mujizat secara bahasa berarti melemahkan, sementara secara istilah yakni sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan, berbeda, dan kemudian melawan tantangan dengan selamat. Selanjutnya yakni adalah tujuan mukjizat. Mengapa Allah menciptakan mujizat? Nah, yakni untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khususnya berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan para rasul saat berdakwah. Nah, ini artinya bahwasanya mujizat itu selalu berbarengan dengan tantangan yang para nabi dan rasul hadapi saat berdakwah, dan itu tentu dapat berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain, antara rasul ini dengan rasul yang lain. Misalnya, kemukjizatan yang dimiliki oleh Nabi Musa tentu berbeda dengan kemukjizatan yang dimiliki oleh Nabi Isa. Begitu pula dengan kemukjizatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sesuai dengan tantangan yang para nabi dan rasul hadapi saat berdakwah.
Nah, selanjutnya yakni adalah syarat-syarat mukjizat. Nah, yakni ada 5. Yang pertama, tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, sebagai saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, bertepatan dengan pengakuan Nabi. Yang kelima, tidak terkalahkan oleh siapapun. Nah, itu adalah syarat-syarat mukjizat. Jadi, sesuatu itu dapat dikatakan sebagai mukjizat jika memenuhi dari 5 syarat ini. Nah, selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Nah, kita bisa lihat macam-macam mukjizat ada 2, yakni ada mukjizat hissi atau mukjizat kasat mata, dan ada juga mukjizat maknawi atau mukjizat yang tidak kasat mata. Nah, apa itu mukjizat hissi? Nah, mukjizat hissi yakni adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan dirasa oleh lidah. Nah, artinya mukjizat ini dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera kan. Nah, karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa juga disebut dengan mukjizat indrawi. Nah, mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu pada masa tertentu. Nah, selanjutnya adalah mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat maknawi? Yakni mukjizat yang tidak mungkin dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau akal dan dengan kecerdasan pikiran intelektual dan mata batin. Nah, mukjizat ini bisa juga disebut dengan mukjizat akli atau mukjizat rasional karena hanya bisa dicapai dengan pikiran. Nah, demikian itu adalah materi kita tentang mukjizatan Al-Quran, tentang pengertian mukjizat secara umum. Yakni ada pengertian mukjizat yang terdiri dari pengertian secara bahasa dan istilah, kemudian ada tujuan mukjizat, kemudian ada syarat-syarat mukjizat, dan juga macam-macam mukjizat, yakni ada mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan pada pembahasan tentang mukjizat secara umum. Nah, untuk penjelasan tentang i'jazul Quran akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatian dan antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.